Kita sedang berbicara tentang perjalanan kita bersama firman, kayak gitu. Kenapa sih aku ambil space gitu ya, ambil waktu buat kita membahas tentang hal ini. Kenapa nggak langsung, ya udahlah, gimana caranya kita bisa PA dan kemudian memimpin secara kreatif. Karena bagiku ini salah satu fondasi atau sikap mendasar yang menolong kita bisa melihat bagaimana melayani baik teman-teman di persekutuan atau bahkan ya secara khusus pertama dan terutama untuk diri kita. Teman-teman, saya yakin setiap kita memiliki perjalanan dan pengalaman pribadi bersama Tuhan dan firman-Nya. Saya meyakini bahkan orang yang kasarnya ya nggak beragama sekalipun atau mungkin nggak mengenal kekristenan, ya itulah perjalanannya kayak gitu ya. Itulah pengalaman pribadinya. Artinya nggak ada orang benar-benar kosong atau datang sama sekali nggak ada posisinya. Karena itu setiap perjalanan, setiap orang itu sifatnya unik dan sangat kaya dengan informasi. Karena itu kita ketika meluangkan waktu untuk mengingat, kita sedang berbicara untuk yang pribadi kita dulu ya, untuk mengingat dan memetakan perjalanan kita, bagi saya dapat memberikan kekuatan dan menolong kita memiliki hikmat. Kekuatan dan hikmat untuk apa? Yang pertama, kekuatan untuk kita menjalani langkah-langkah ke depan. Karena ini sebuah perjalanan. Tapi bagi saya merenungkan secara pribadi juga bukan hanya memberi kekuatan untuk pribadi, tapi memberi hikmat. Dan kita sangat butuh hikmat dalam menolong orang lain dalam perjalanannya. Kita mungkin ketemu orang yang nggak suka baca firman atau mungkin anti atau mungkin udah cinta banget sama firman. Kalau gitu kita perlu hikmat bagaimana melayani mereka. Bagi saya resource yang sangat besar adalah perjalanan pribadi setiap kita dengan Tuhan dan firman. Karena itu teman-teman, saya kasih contoh beberapa exercise yang saya sering lakukan ketika saya berdiskusi dengan adik-adik KTB atau adik-adik kelompok kecil sebelum kita masuk bahas tentang MHB atau mungkin bahas tentang PA perikop tertentu. Saya pengen tahu cerita mereka tentang Tuhan dan firman itu kayak apa sih? Pengalaman mereka berinteraksi dengan Tuhan dan firman itu seperti apa? Kenapa? Karena itu pengalaman yang unik dan itu sangat syarat akan latar belakang informasi yang menolong kita nanti bisa secara kreatif menolong mereka di dalam perjalanan. Biasanya ini teman-teman bisa kembangkan gitu ya. Saya ajak mereka untuk coba bikin bisa tuliskan atau saya bisa kadang-kadang suruh kasih kertas kosong A3, suruh mereka bikin grafik gitu ya atau suruh mereka gambar kotak 6 panel. Apa saja pengalaman baik dan pengalaman buruk yang mereka miliki ketika belajar atau ketika berinteraksi dengan Alkitab atau firman Tuhan. Mungkin suruh mereka ingat gitu ya, mungkin kalau langsung ditanya apa pengalaman baik, pengalaman buruk, mungkin terlalu buyar gitu ya. Bagi-bagi gitu per segmen hidupnya. Mungkin waktu bayi atau TK ada nggak pengalaman, ternyata dia dengar cerita, "Ya Bang, mamaku tuh bilang dari waktu aku dikandung tuh aku dibacain ayat." Tapi buat dia itu udah pengalaman sama Tuhan, sama firman dan kita bisa, wow, ini ya bersyukur ya mamamu membacakan ayat dan sebagainya. Masa kita bisa mengolah informasi-informasi tersebut. Atau mungkin nanti waktu SMP ada kejadian, aku kesel banget. Kenapa? Guru sekolah mingguku dari SD itu apa-apa nyuruh ngafal ayat. Misalnya kayak gitu ya, kadang-kadang kan guru sekolah minggu suruh ngafal ayat gitu. Tapi ya Bang, aku juga ngelihat guru sekolah minggu juga sikapnya kayak begitu atau ternyata ngomongnya seperti itu. Jadi ternyata dia punya punya pengalaman diajarin orang menghafal ayat dan padahal orang tersebut menyakiti dia atau mungkin membuat dia bertanya atau ilfil dan sebagainya. Itu informasi, itu apa ya, modal yang sangat besar ketika kita mau menolong mereka terus berinteraksi dengan firman. Atau mungkin nanti teman-teman bisa tanya gitu, ada nggak kejadian khusus firman berbicara gitu ya,
mungkin di waktu kehilangan anggota keluarga, mungkin waktu lagi putus cinta gitu ya, tiba-tiba ada firman, eee, "Berdua lebih baik daripada seorang diri." Aduh Bang, mau bunuh diri lah aku gitu, udah kita putus dapat dapat kalimat kayak begitu. Kita nggak tahu pengalaman setiap orang, tapi kita bisa dengar. Dan bagi saya, itu langkah yang sangat besar ketika kita mau memimpin secara kreatif. Mungkin teman-teman ada beberapa pertanyaan penolong gitu ya. Saya juga sering tanya berkaitan tentang, eee, mempelajari Alkitab tuh saya sering tanya, "Apa sih gambaran kamu tentang Tuhan?" Kenapa saya tanya tentang gambaran? Karena kadang-kadang kalau saya tanya, "Tuhan seperti apa yang kamu yakini?" Mereka mungkin bisa kasih jawaban standar gitu ya, jawaban yang, "Ya Tuhan yang menyelamatkan, ya Tuhan yang mengasihi." Tapi gambaran, image, bagi saya itu menolong mereka menjelaskan dan mengartikulasikan dengan lebih jujur, membahasakan dengan lebih baik. Tuhan seperti apa yang kamu pegang, itu kadang-kadang jawabannya klise, tapi apa gambaran Tuhan yang selama ini kamu yakini dalam hidup? Itu memberikan banyak ruang buat berdiskusi lebih jauh. Dan dari situ saya akan tanya, kamu belajar gambaran Tuhan seperti ini tuh dari mana? Dari firman kah? Dari kesimpulanmu sendiri kah? Dari kata orang kah? Sehingga saya tahu, jangan-jangan mungkin dia orang yang interaksi dengan firmannya itu selalu second hand, selalu dari khotbah orang, dari cerita orang, tapi dia Alkitab sendiri itu gagap. Karena itu saya nggak bisa langsung menganggap dia, wow bisa begini, bisa begitu, saya akan suruh dia baca, akan suruh dia apa. Saya akan tahu banyak informasi. Begitu juga mungkin saya akan tanya bagaimana relasimu dengan Alkitab. Kalau pertanyaan kayak begitu mungkin bingung dijawabnya ya. Saya mungkin akan tanya, kamu ngelihat Alkitab itu gambarannya apa ya? Apa sih image Alkitab buatmu? Mungkin entar disitulah keluar kata-kata yang Alkitab itu kayak ya aku kayak buku textbook lah gitu ya Bang ya, kayak ya kalau mau ujian aja lah dipakai gitu ya, kalau enggak mana pernah sih saya bawa-bawa saya baca-baca gitu ya. Atau mungkin kalau mereka susah memberikan gambaran, saya akan sediakan potongan koran gitu ya atau potongan gambar-gambar supaya mereka bisa pilih. Ada gambar telepon, ada gambar kamar mandi, ada gambar sabun, atau gambar apapun random. Mana yang menurutmu menggambarkan Alkitab buatmu paling jelas? Dan suruh mereka pilih dan cerita. Hal-hal seperti itu menolong saya melihat bagaimana perjalanan mereka dengan firman. Itu saya kasih contoh ya, kadang-kadang waktu kita cuma bilang Alkitab itu berharga tuh apa gitu ya. Tapi kalau kita bisa menjelaskan Alkitab itu seperti kado pacar, spesial, itu bukti pacarku mengasihiku, itu bukti pacarku ada gitu ya, nggak ada pacar terus bilang punya kado pacar kan aneh gitu ya. Atau harta karun gitu, butuh butuh usaha mendapatkannya, tapi ketika didapatkan berharga. Saya mau mereka bisa menjelaskan Alkitab bukan dengan bahasa teologi semata, tapi di dalam practical living-nya. Saya bukannya bilang saya nggak mau mereka mengerti bibliologi atau pemahaman tentang Alkitab, tapi saya ingin mereka bisa mengartikulasikan dengan baik posisi mereka dalam perjalanan ini. Ini saya kasih contoh beberapa pertanyaan penolong lain. Teman-teman nanti aku akan selalu share gitu ya rekaman atau apa PPT gitu. Jadi teman-teman feel free buat kembangkan. Saya akan tanya, siapa orang yang pertama kali ngajarinmu Alkitab? Atau ada nggak orang atau penulis yang paling berpengaruh bagimu ketika melihat Alkitab? Saya mungkin juga akan tanya, bagian Alkitab mana yang berkesan, yang signifikan, yang berdampak kepadamu sampai saat ini? Kenapa berdampak? Pada momen apa kamu alami firman tersebut, kamu pegang sampai sekarang? Atau sebaliknya, saya akan tanya, pernah nggak merasa frustrasi atau nggak ngerti membaca Alkitab? Dari awal, saya sudah memberi ruang buat mereka mengerti. Belajar Alkitab itu nggak selalu bisa gampang ngerti. Ada waktunya bingung gitu, ada waktunya satu sisi ngerti tapi kok realitanya begini, ada ruang buat seperti itu. Saya akan tanya mungkin gitu ya, adakah hal-hal yang kamu ingin ubah dalam bagaimana kamu berrelasi dengan firman? Ya sih Bang, selama ini firman ya cuma waktu di Alkitab lah, waktu pembacaan perikop dibuka.
tapi ya selama ini nggak pernah, ya minimal bisalah Bang aku tahu atau kepegang lah tuh Alkitab di hari-hari. Tapi minimal kita memberi ruang gitu, sejauh mana mereka mau melangkah dan kita akan fasilitasi itu. Kita akan tolong mereka. Hal-hal seperti ini bagi saya menolong kita untuk memetakan perjalanan kita dengan firman. Saya nggak lakukan ini dengan teman-teman karena ini buat orang-orang yang mungkin masih baru gitu ya, yang masih mahasiswa baru atau baru ikut kelompok kecil, jadi kayak kita pengen diskusi lebih. Makanya karena itu saya ajak teman-teman untuk baca Lukas 24. Saya nggak lakukan semua dari awal, itu teman-teman bisa sesuaikan kalau berjumpa dengan teman-teman yang baru. Tapi mungkin dengan teman-teman yang sudah lebih sudah lebih biasa, sudah lebih terbuka untuk berdiskusi tentang Alkitab, perikop, firman. Kupikir nggak ada salahnya untuk kita berkaca dari satu perikop dan kemudian saling berbagi, saling memetakan perjalanan kita dari satu perikop yang sama. Itu yang saya lakukan dengan teman-teman. Dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Teman-teman, sebentar saya akan bagi ke dalam breakout room dan kita akan sharing. Teman-teman, mungkin waktu kita terbatas, karena itu saya mau ajak teman-teman mungkin nggak harus ceritakan semua apa yang kamu lihat di dalam perikop tersebut, tapi saya mau highlight teman-teman coba sharingkan yang warna kuning. Dari apa yang kamu baca, yang mana yang berkaitan dengan dirimu? Saya pertanyaan pertama kan, bagaimana kamu menangkap kondisi atau keadaan atau suasana para murid? Oke, teman-teman mungkin nanti bisa saling sebutkan secara singkat, tapi aku nggak mau teman-teman terlalu habis lama waktu untuk men-sharingkan observasi atau apa yang teman-teman lihat, karena kita sama-sama bareng lihat kayak gitu. Kalau waktu kita lebih panjang, mungkin kita bisa lebih bisa pelan-pelan gitu ya. Tapi aku mau ajak teman-teman sharing secara khusus kaitannya dengan dirimu. Begitu juga pertanyaan kedua, Yesus seperti apa yang kamu lihat dan Yesus mana atau bagian Yesus yang mana yang menarik atau yang mungkin sedang kamu rindukan. Nah, ada apa ya? Interaksi tambahan. Aku akan break out teman-teman ke dalam kelompok yang lebih sedikit. Semoga bisa dapat 3 gitu. Aku nggak berharap nggak sampai jadi 5 orang atau 4 orang, berharap 3 gitu. Teman-teman, seiring rekanmu sharing gitu ya, seiring temanmu, iya aku mengalami atau aku melihat keadaanku seperti ini, atau aku melihat bagian yang menarik itu seperti ini. Teman-teman yang tidak sharing, yang mendengar, aku mau ajak teman-teman begini, ketika mendengar cerita temanmu, seandainya cerita temanmu tentang kondisi dirinya, tentang kondisi Yesus yang dia inginkan atau yang dia perhatikan yang berkesan, seandainya cerita itu dibuat jadi drama, dibuat jadi FTV, dibuat jadi film, kamu mau judulin film itu judulnya apa? Jadi kamu akan memberikan judul untuk sharing temanmu, gitu ya. Kamu akan memberikan judul dari apa yang teman-temanmu bagikan. Oke, silakan judulnya nggak harus yang keren-keren ya, bisa aja pakai sinetron Indosiar gitu ya. Ibuku ternyata bukan ibuku tapi teman bapakku apa. Tapi kan ya apakah sharingnya seperti itu gitu ya. Tapi coba dengarkan baik-baik dan coba berikan judul. Seandainya itu dijadikan film, kamu akan kasih judul cerita naskah ini tuh apa ya ceritanya gitu atau apa judulnya dan bilang ke dia, kalau dariku menurutku judul filmmu ini, judul filmmu ini kayak gitu ya. Jadi mungkin satu orang di kelompok bertiga dapat 2 masukan gitu ya, dapat 2 judul dari teman-teman. Oke, nangkep apa yang kita lakukan? Kita akan berbagi, kita akan saling sharing. Aku pikir apa ya, exercise seperti ini gitu. Mungkin kalau untuk teman-teman mahasiswa baru, aku akan perpendek perikopnya. Jadi mungkin nggak langsung 13 sampai 35 gitu ya, 13 sampai satu segmen dulu perjalanan, terus nanti waktu makan bersamanya. Jadi teman-teman bisa 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 ajak mereka untuk cerita, tapi bukan cuma cerita, kita bisa saling kasih masukan gitu. Mungkin kita nggak kasih masukan, menurutku tafsiranmu begini gitu ya, atau mungkin kita nggak langsung masuk seperti apa ya, mengarahkan diskusi, tapi dengan mendengar dan merespon, kasih judul atau kasih reaction, itu membangun apa ya, kebiasaan atau
kesadaran kita bisa saling mendengar dan bisa saling berinteraksi. Dan gue pikir space seperti itu sangat diperlukan. Teman-teman, terima kasih sekali lagi buat kesediaan teman-teman seminggu terakhir membaca, mau berbagi, dan mau berdiskusi. Gue pikir ini exercise yang bisa kalian terus kembangkan dengan teman-teman atau bahkan orang yang kalian layani. Teman-teman, kenapa saya pilih bagian Lukas 24 ini? Karena bagi saya ini perikop yang sangat kaya. Tuhan tuh kalau mau memperkenalkan diri, cukup sampai ayat 16 gitu ya, ketika mereka nggak tahu itu siapa, terus Tuhan jentikin jari, tiba-tiba tuh mereka, ya ampun Tuhan, terus Tuhan bilang, nih lihat tanganku nih bekas disalib. Nggak ada cerita-cerita ke bawah itu ya, mereka curhat dulu lah, mereka ngajak makan dulu lah, terus tiba-tiba hilang lah. Tapi di sini saya belajar gitu ya, Tuhan nggak pernah berhenti mencari cara menyatakan dirinya, dan bukan hanya pengenalan tentang dirinya, tapi juga bagaimana murid-murid bisa sampai ke pengenalan itu. Tuhan juga peduli gitu. Tuhan hargai proses untuk bisa mengenal, untuk bisa mengalami ya luapan tadi gitu ya, sayang tadi, terang tadi, judul-judul yang tadi teman-teman dapat. Dan maksudnya begini loh, kalau Tuhan saja mau berjalan, mau bertanya, mau mendengar. Saya kebayangin ya kalau Tuhan tuh dengar curhatan murid-murid, iya nih tapi dia nggak bangkit, kami kecewa, terus kayak di depan dia, terus gua apa gitu ya. Kalau saya mikir, Yesus bisa aja gitu ya. Terus ini nggak sabaran gitu pengen bilang, ini gitu. Tapi ketika Yesus mau mendengar, apakah Yesus nggak tahu murid-murid ngomongin apa? Apakah Yesus nggak ngerti atau nggak bisa kasih jawaban sesegera mungkin? Tapi ketika Yesus melalui semuanya itu, bagi saya di situ saya melihat Tuhan peduli dengan setiap murid-muridnya. Bukan hanya peduli kamu mesti tahu ini, kamu mesti ngerti ini, tapi dia juga peduli bagaimana murid-muridnya masuk ke pengenalan itu. Teman-teman, ini satu kisah perkenalan. Kalian bisa cari di sepanjang Alkitab, banyak cerita perkenalan. Wanita Samaria di Yohanes 4. Kisah Rasul 9, Paulus bertobat. Teman-teman, ada Nikodemus Yohanes 3. Ada banyak proses, ada banyak cara, ada banyak percakapan sampai kepada pengenalan yang benar yang Tuhan mau sampaikan. Jadi saya pikir semangat kita, journey with the word, itu sangat terlihat di dalam Alkitab. Dan bagi saya mau tutup dengan beberapa refleksi gitu ya. Kenapa? Kenapa sih Bang namanya journey? Kenapa saya pilih Lukas 24 seperti sebuah perjalanan dengan Sang Firman? Sang Firman sendiri yang bertanya, yang menyapa, yang mengoreksi, yang menegur, yang pedes itu mungkin ada. Yang pakai kacamata siapa? Kenapa saya ambil kata perjalanan, journey di dalam scripture engagement? Karena bagi saya, teman-teman, setiap orang memiliki perjalanan pribadinya yang unik bersama Tuhan dan Firman. Artinya apa? Nggak ada gunanya membandingkan satu sama lain. Membandingkan itu tidak akan menolong apa-apa. Saya bukannya bilang kita nggak bisa meneladani, tapi ketika kita melihat gitu ya, kok kakakku yang ini nggak seperti ini ya, kok dia nggak seperti aku ya. Ketika kita sadar setiap orang punya perjalanan pribadinya bersama Tuhan, kita bisa kita bisa, saya mungkin pakai istilah memberi waktu dan kesempatan bagi mereka melanjutkan perjalanan dari titik mereka. Apa sih Creative Bible Study? Bagi saya memberi waktu dan kesempatan untuk mereka melakukan atau melangkah dalam perjalanan dari posisi mereka. Daripada kita langsung menganggap mereka harus di posisi yang sama kayak kita. Kenapa? Ruang dan kesempatan ini akan menyediakan safe place, ruang aman. Ruang aman buat apa? Buat mereka bilang, aku nggak ngerti, sulit, aku nggak nangkep. Tapi juga memberi ruang buat bersuka cita ketika bisa mengerti hal baru. Itu memberi kesempatan buat orang bisa nanya pertanyaan yang susah.
Dan mungkin kita nggak tahu, tapi bisa bertanya. Dan ini yang saya suka, memberi ruang buat keyakinan baru akan firman. Saya nggak tahu, saya yakin teman-teman adalah orang-orang yang telah melayani cukup lama di dalam pelayanan masing-masing. Kadang-kadang jujur aja, makin lama melayani, makin lama banyak bahas bagian firman ini, bagian firman itu. Jujur aja, kadang-kadang kita ngerasa nggak ada yang baru lagi dalam Alkitab. Ya udahlah, intinya Tuhan mengasihi, Tuhan memuridkan, Tuhan memanggil. Kayaknya ya udah, itu aja lah. Tapi jangan lupa, seperti pertemuan kemarinnya, kalau dia adalah Tuhan yang hidup, dia adalah pribadi yang berbicara, saya yakin ada selalu keyakinan baru melalui firman. Karena itu setiap orang memiliki perjalanan pribadinya. Ini menolong juga teman-teman memetakan diri kalian di mana. Kalau kalian jadi pemimpin, kalian harus mungkin menyesuaikan diri dengan anak-anak kelompok kecil atau anak-anak yang kalian pimpin. Tapi sebagai pemimpin, kalian tahu posisi kalian nggak bisa makanannya sama kayak anak kelompok kecil kalian. Kan harus, kalian udah di titik yang berbeda. Jadi kalian bisa tahu kapan saatnya saya di dapat atau cari makanan untuk posisi atau perjalanan saya, kapan saya bisa melayani di posisi atau mendampingi adik-adik di posisi yang mereka sedang jalani, kita bisa memosisikan diri dengan lebih baik. Yang kedua, teman-teman, bagi saya gambaran berelasi dengan firman sebagai sebuah perjalanan menolong kita ingat situasi kita saat ini. Kalau teman-teman sedang jauh dari Tuhan atau sedang semangat untuk Tuhan, situasi apapun kita saat ini itu bukan gambaran seluruh perjalanan kita. It's just one location on the journey. Kita cuma lagi di satu tempat dalam perjalanan kita yang masih terus berlanjut. Relasi kita dengan Tuhan saat ini bukan berarti itu adalah gambaran selama-lamanya. Apa artinya? Artinya kita bisa bold and humble at the same time. Kita bisa yakin dan rendah hati di saat bersamaan. Kenapa? Kalau saat ini kamu sedang merasa kering, kamu sedang merasa nggak bisa ngerti apa-apa, kamu merasa kayaknya udah banyak firman dibaca, tapi kayaknya kok nggak ada yang aku yakini. Itu bukan segala-galanya. Kamu bisa yakin Tuhan sanggup cari cara menjelaskan dan memimpinmu. Tapi kalau teman-teman mungkin saat ini juga sedang berkobar-kobar itu ya tadi ya, surut tapi meluap itu kali ya. Berkobar. Ingat, mawas diri, jaga diri. Enggak, teman-teman semangat hari ini tuh bukan berarti besok-besok nggak perlu jaga relasi. Kayaknya seolah-olah cukup hari ini nikmatin firman, besok-besok mah ya udahlah karena sekarang udah lagi baik, besok-besok pasti udah langsung baik. Kita bisa humble, kita bisa dengan rendah hati mengakui kita butuh Tuhan setiap location on our journey. Teman-teman, dan bagi saya ketika kita sadar saat ini itu bukan gambaran seluruhnya. Kita bisa selalu melihat ke belakang, dan ketika kita melihat pengalaman kita sama Tuhan, momen yang telah kita lewati bersama Tuhan, itulah sumber kekuatan kita untuk melangkah maju bersama Tuhan. Jadi, bagi saya gambaran our journey with the word menolong kita bisa bold and humble. Kita bisa yakin, tapi dengan penuh kerendahan hati, membangun interaksi kita dengan firman. Dan yang terakhir, teman-teman, kita tidak menjalani perjalanan kita sendirian. Bagi saya, kenapa dua orang murid gitu ya, ketika yang satu berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika kita mendengar Yesus mengajarkan? Butuh teman butuh ada yang bales gitu ya, kayak iya ya tadi kita begini ya, tadi kita begitu ya. Teman-teman, cerita kita sampai saat ini, teman-teman bisa ikut diskusi kita sampai malam hari ini, itu pasti melibatkan orang-orang yang tanpa mereka kita mungkin tidak akan seperti diri kita hari ini. Mungkin kita nggak, ya mungkin yang paling kita gampang ingat apa PKK kita atau mungkin kakak rohani kita, tapi jangan salah. Orang tuamu dari kecil bacain firman, bacain ayat, ajarin berdoa, guru sekolah minggu yang suruh kamu ngafalin, tapi kamu masih nggak ngerti sih, kenapa sih suruh ngafal. Tapi setiap tindakan mereka itu membentuk kita sampai saat ini. Saya mau bilang begini teman-teman, ketika kamu punya kesempatan masuk ke hidup orang,
menjadi rekan, menjadi pemimpin, menjadi gembala, menjadi kakak. You are doing the journey together. Kamu sedang berjalan bersama. Artinya, kita memerlukan satu sama lain dalam perjalanan kita, bersama mengiring Sang Firman, dan kita juga dipanggil untuk menemani orang lain dalam perjalanan mereka. Kita bisa sama-sama bingung, kita bisa sama-sama ragu, kita bisa sama-sama bertanya. Ada waktunya yang satu yakin, kita nggak yakin, kita bisa belajar dari keyakinan mereka. Ada waktunya yang satu lagi marah, kita lagi nggak marah, tapi kita bisa belajar dari respon mereka, dari bagaimana cara Tuhan mengingatkan. Tentu bukan berarti membandingkan, tapi kita bisa melihat ternyata Tuhan sanggup menyatakan firman-Nya. Karena itu siapa orang-orang ini di dalam perjalanan? Saya berdoa teman-teman, engkau boleh menikmati perjalanan our journey with the word. Betul memang relasi kita secara pribadi sama Tuhan. Tapi di dalam membentuk kita secara pribadi, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Karena itu, teman-teman, izinkan aku simpulkan dengan kalimat ini ya. The journey is not yet finished. Saya nggak tahu teman-teman kenapa memilih ikut diskusi ini. Mungkin teman-teman lagi dalam posisi yang paling semangat kah? Atau mungkin teman-teman lagi dalam justru kondisi yang paling kering. Kalian justru harus memimpin, kalian justru harus membagi firman, tapi justru kalian yang paling kekosongan firman, paling kesusah payah untuk bisa menangkap, mengerti apa maksud Tuhan. Jadi kan saya bilang, perjalanan kita belum selesai. There is more to come. Kita masih lanjut journeying with God. Karena itu, mari beberapa waktu ke depan, ajukan pertanyaan yang perlu kamu ajukan kepada Tuhan. Sama seperti 2 orang murid itu. Ceritakan kepada Tuhan, karena Tuhan sendiri bertanya, "Hey, Ray, lagi ngomongin apa? Hey, Ray, apa yang lagi kamu percakapkan?" Teman-teman masih ingat aspek scripture engagement yang pertemuan pertama? Loving, studying, living, sharing, LSLS. Dalam aspek mana kamu tahu, kamu perlu kembangkan? Udah banyak bang acara studying, tapi aku tahu aku masih belum mencintai firman. Bagaimana aku membangun mencintai firman? Teman-teman, kita mungkin tidak bisa memetakan perjalanan masa depan kita atau merinci semuanya dengan detail. Tapi kita bisa memutuskan satu langkah berikutnya bersama Tuhan. Kamu tahu, kamu sedang tidak berkobar gitu ya. Kalau pakai bahasanya Lukas 24, aku sedang nggak mendengar Tuhan menjelaskan. Apa satu langkah berikutnya bersama Tuhan? Kamu perlu waktu diam kah? Kamu perlu waktu memang nggak bisa, nggak diganggu-gugat? Aku harus mulai membaca firman-Nya. Aku harus mulai berdoa dan mengaku apa yang terjadi sama diriku. Kamu mungkin nggak bisa jamin ke depan gambaran perjalananmu seperti apa, tapi satu langkah berikutnya kamu bisa ambil karena Tuhan berjalan bersama. Karena itu teman-teman, di akhir bagian ini aku mungkin nggak bisa tanya sharing satu-satu gitu ya. Tapi aku mau ajak kita saling berbagi. Teman-teman silakan pakai laptop, pakai HP, ada annotate, silakan pilih tanda pen. Teman-teman ini gambar yang aku temukan waktu persiapan. Kayak seperti di persimpangan 2 jalan ya, ke hutan gelap sama hutan terang. Saya nggak tahu teman-teman, beberapa minggu ke depan, beberapa bulan ke depan, atau semester ini, kamu merasa kamu akan masuk ke hutan gelap, atau kamu seperti yang, aduh Tuhan aku lagi pengen masuk ke jalan yang lebih cerah gitu ya, yang lebih terang, karena jujur beberapa bulan ini aku lagi sangat gelap. Atau kamu sadar ke depan Tuhan aku akan mulai melayani dan itu nggak mudah. Aku takut, tapi itu jalan yang harus aku lalui. Hutan gelap itu yang harus aku lalui. Saya nggak tahu posisi kita, perjalanan kita masing-masing di mana. Tapi aku mau ajak teman-teman, silakan dengan pen masing-masing atau dengan cursor masing-masing, taruh tanda panahmu. Kamu panah yang kemana? Kita akan berdoa bersama. Kita mungkin nggak saling tahu itu panahnya siapa ya. Tapi kamu melihat ke depan apa permohonan perjalananmu. Silakan coret
Kamu mungkin panahnya, Bang, aku panahnya rada bingung ya. Kamu spiral-spiral, silahkan. Kalau mungkin kamu tahu ke depan, aku harus jalan ke hutan yang gelap ini, tapi aku mohon Tuhan, silakan. Tuhan, aku pengen ngalamin kesempatan terang karena berapa bulan ini aku lagi tertekan, aku lagi susah. Silakan. Kita nggak tahu posisi kita, tapi kita bisa berbagi. Terima kasih ya yang sudah menuliskan. Teman-teman bisa lihat ini cara sharing sederhana. Kalian bisa coba hal seperti ini. Itu ada yang panahnya melintang gitu tuh dari yang gelap nyebrang. Terima kasih ya. Itu ada yang melintang kuning, saya nggak tahu maksudnya apa ya. Maksudnya jadi apa, tergeletak gitu atau, tapi terima kasih buat gambarnya ya, atau responnya. Jans itu aku tanda tanya. Terima kasih. Nggak apa ya, mungkin teman-teman, terima kasih yang sudah mencoretkan atau berbagi dengan panah. Aku boleh minta kesediaan Bang Alex. Bang Alex lagi bisakah buat mendoakan setiap kami dalam perjalanan ke depan bersama Firman? Boleh minta Bang Alex mendoakan kita semua, Bang? Baik, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena kami sedang dalam perjalanan, dan di dalam perjalanan itu kami bersama dengan Tuhan, dan perjalanan kami belum selesai. Bahkan Tuhan sedang terus membentuk kami melalui firman-Mu ya Tuhan, firman yang memberikan kepada kami penghiburan, kekuatan, firman yang mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami dalam kebenaran. Dan Tuhan, kami juga sadar bahwa Engkau juga memanggil kami untuk berjalan bersama saudara-saudara kami yang lain, yang Tuhan hadirkan untuk kami mendampingi mereka berjalan bersama. Kami rindu ya Tuhan, bahwa kami benar-benar mengalami kehadiran-Mu dengan nyata, sehingga melaluinya juga kami boleh membawa orang lain mengalami Tuhan dengan nyata. Ampuni kami yang seringkali begitu cepat menghakimi pengalaman orang lain dengan firman, menghakimi pertumbuhan rohani orang lain, hanya karena mereka tidak mencapai apa yang kami rasa atau kami pikirkan harusnya mereka capai di saat itu. Sebagaimana Tuhan sabar kepada dua murid di perjalanan ke Emmaus yang berulang kali tidak memahami apa yang menjadi rencana-Mu secara utuh. Tapi Tuhan sekali lagi berkenan berjalan bersama, membukakan pikiran mereka, memberikan kepada mereka apa yang penting untuk mereka ketahui. Namun sebelumnya juga Engkau bahkan mendengar keluh kesah mereka. Tuhan, kami rindu agar kiranya kami pun boleh dipakai Tuhan menjadi orang-orang yang belajar mendengarkan orang lain. Menjadi orang-orang yang belajar juga menuntun orang lain dan sabar, mendoakan, menanti Tuhan mencelikkan mata rohani mereka. Tuhan, terima kasih, hamba berdoa bagi setiap adik-adikku yang saat ini juga mengikuti kesempatan kami belajar bersama. Biarlah Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan kehidupan kami. Sang Firman, berjalanlah bersama kami. Kami bersyukur untuk Bang Rey yang boleh memfasilitasi pertemuan ini. Berkati pertemuan kami minggu-minggu selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan diri kami. Amin.
Amin. Terima kasih Bang Alex. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Nah, sebelum kita berpisah, aku mau sharing apa yang bisa kita persiapkan untuk pertemuan minggu depan. Aku hapus sebentar ya, coretan anak TK-nya ini. Oke, teman-teman, minggu depan kita akan belajar tentang PA induktif atau creatively engaging the Bible, dan bagi saya PA kreatif itu adalah PA induktif. Tapi mungkin kadang-kadang terminologi PA induktif sudah membuat kita kesannya kayak teknis dan sebagainya. Aku berharap kita bisa menikmati bahwa itu cara yang wajar untuk kita bisa alami dan bukan untuk kalangan elit doang yang bisa. Karena itu teman-teman, aku mau ngajak kita untuk mempersiapkan diri. Kalian lihat di layar, ada picture, ada gambar ini. Itu aku ambil, mohon maaf watermarknya karena aku nggak dapat yang free resource. Teman-teman, silahkan screenshot gitu, silahkan boleh crop. Nanti mungkin aku juga akan share fotonya atau picture-nya. Teman-teman, seminggu ini coba tolong pikirkan apa pesan dari gambar ini. Oke, itu yang pertama. Apa pesan dari gambar ini? Dan yang kedua, apa kaitan gambar ini dengan kondisimu secara pribadi? Oke ya, dua hal. Apa pesan dari gambar ini? Dan apa kaitan gambar ini dengan kondisimu secara pribadi? Ambil waktu seminggu ini. Aduh bang, capek baca firman. Nah, kalian nggak baca kitab ya, lihat gambar. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai seminggu ini. Seperti biasa, kalau teman-teman ada yang mau bertanya, aku akan stay di sini mungkin sampai 8:30. Tapi kalau teman-teman udah selesai atau mungkin ada kegiatan lain, nggak apa-apa kalau teman-teman mau balik duluan. Terima kasih teman-teman. Selamat malam.